statistiknya cuma 0,01%. Jadi kita ibaratnya sama gitu, antara kabupaten yang pertama dengan kita dalam hal kemiskinan. Ya, angka statistiknya ini kita ambil dari BPS Kuningan sendiri dengan persentase tinggi, ya, mengingat penduduknya hanya 1,2 juta. Ini data berikutnya adalah data next. Kita bandingkan dengan 27 kabupaten se-Jawa Barat. Kuningan nomor 2. Kita lihat angkanya di sini. Yang nomor 1 itu Kabupaten Indramayu 12,77. Kabupaten Kuningan 12,76. Selisih hanya 0,01%. Ini adalah jumlah persentasi orang miskin di 27 kabupaten. Kalau kita lihat di sini, maka kesimpulan kita adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat Kuningan adalah yang paling terbelakang se-Jawa Barat. Terbelakang se-Jawa Barat dari 27. Ini data semua. Ya, yang paling kaya bisa dibilang adalah Kota Depok di Jawa Barat ini karena orang miskinnya 2,53%. Tetapi walaupun di Depok 2,53%, kejahatannya, pembunuhan, serial killer, LGBT yang dulu kasus Rian dan sekarang muncul lagi itu di Depok. Tapi kita untungnya walaupun kemiskinannya termasuk tinggi, tapi relatif kejahatannya tidak sangat ekstrem. Kalau Kota Depok itu ekstrem sekali kejahatannya, ya. LGBT sesama jenis, membunuh dan sebagainya. Tapi ini satu yang kita syukuri. Tapi dalam prestasi kemiskinan ekstrim, ya, kita harus sangat merenung, ya, apa betul kita ini miskin atau kita datanya aja dibuat miskin. Kenapa? Biar dapat bantuan sosial banyak. Itu ada satu analisis kayak begitu. Tapi saya ingin menyampaikan datanya dulu bahwa kita Indramayu sama Kuningan itu selisihnya sedikit sekali dalam hal persentasi. Nanti yang kedua, jangan kaget, meskipun kita ini ranking 2 dalam terburuk, dalam hal defisit APBD kita ranking 1 terburuk se-Jawa Barat. Nanti kita lihat. Next. Dan kalau miskin, berarti kita bisa lihat ini benar nggak kemiskinan ini, kita lihat korelasinya dengan tingkat pengangguran terbukanya atau TPT. Nah, ternyata kita mengkonfirmasi tingkat pengangguran terbuka kita adalah urutan ke-6. Bogor, ya, Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Kuningan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu urutan ke-6 dalam hal pengangguran. Anehnya adalah kalau kita lihat 5 besar, Karawang, Bekasi, Bogor, Cimahi, dan Kota Bogor, industri manufakturnya jalan. Artinya bobot ekonominya di industri manufaktur. Kenapa pengangguran terjadi? Karena COVID. Ada relevansinya dengan COVID. Nah, kalau Kabupaten Kuningan, setahu saya manufakturnya tidak terlalu banyak. Tapi kenapa penganggurannya tinggi? Kalau kita baca analisis dari ekonom, itu mengatakan wilayah-wilayah atau kabupaten-kabupaten yang bobot manufakturnya tinggi, saat dia COVID ataupun pasca pemulihan ini dia mengalami pelemahan dalam hal penciptaan tenaga kerja. Makanya tingkat penganggurannya banyak. Nah, kita Kuningan kan bukan industri manufaktur. Harusnya pola seperti itu hanya terjadi di kota yang heavy kepada manufakturnya, bukan kepada yang kita yang heavy kepada pertanian ataupun sektor kreatifnya. Nah, ini tanda tanya besar. Kenapa kita urutan? Jadi kalau kita abaikan yang industri manufaktur, kita ranking 1 dalam jumlah pengangguran terbuka. Ya, ini satu hal tidak mengenakan, tetapi saya harus sampaikan. Menurut saya TPT Kuningan, ya, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi itu disebabkan ketiadaan inovasi sektor pertanian dan perkebunan. Karena kita basisnya pertanian perkebunan, ya, inovasinya nggak ada. Disitulah tercipta pengangguran. Berikutnya saya coba akan percepat biar waktunya sampai buka puasa, nggak berlebihan gitu, ya. Jika kita mau taraweh gitu, ya.